Undang-undang ITE itu harusnya lebih digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku kriminal yang menggunakan teknologi internet dalam melakukan transaksi yang sebelumnya kurang diatur di dalam KUHP karena ini adalah fenomena baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tetap uber soal kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, bukan ya, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, bukan juga, tapi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Ini ada berita dari rmol.id. Menarik beritanya. Forum Aktivis Bandung _2, penangkapan aktivis indikasi rezim Jokowi khianati reformasi. Ini soal yang serius, sobat RH sekalian, sangat serius ya. Penangkapan terhadap aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah mengindikasikan bahwa rezim Joko Widodo mengkhianati reformasi 1998. Demikian ditegaskan oleh Koordinator Forum Aktivis Bandung Budiana Irmawan menanggapi ditangkapnya para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami dengan dalih melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Aparat kepolisian bertindak arogan menangkap aktivis kami yang menolak Undang-Undang Omnibus Law seperti pelaku kriminal. Polisi berdalih terjadi pelanggaran Undang-Undang ITE, padahal kebebasan berpendapat dan berserikat dijamin konstitusi, ujar Budiana Irmawan kepada kantor berita RMOL Jumat 16 Oktober. Undang-Undang ITE sendiri saat ini, kata Budiana, diibaratkan sebagai pasal karet Hatsai Artikelen, warisan kolonial yang kerap dipakai oleh rezim Orde Baru untuk membelenggu oposisi. Jika menelaah lebih lanjut atau lebih jauh original intent pembentukan Undang-Undang ITE, mengatasi pidana bisnis seiring perkembangan dunia informatika. Jadi, polisi seharusnya mengejar penggelap pajak, koruptor, KKP, dan pelaku bisnis ilegal yang berbasis internet. Para pelaku kriminal ini jelas sangat merugikan keuangan negara, apalagi kita sedang menghadapi situasi krisis ekonomi, jelas Budiana. Namun, kata Budiana, polisi justru menggunakan Undang-Undang ITE untuk membungkam kritisisme. Polisi pun disebut telah melanggar agenda reformasi institusi kepolisian sendiri. Polisi terpisah dari TNI agar polisi profesional menjalankan fungsi penegakan hukum dan bukan menjadi benteng kekuasaan, tegas Budiana. Dengan demikian, Budiana menilai bahwa arogansi aparatur kepolisian menangkap para aktivis merupakan senjakali demokrasi, senjakala ya, sekaligus indikasi rezim Jokowi khianati agenda reformasi 1998, pungkas Budiana. Ya, sobat RH sekalian, kalau kita lihat penangkapan aktivis kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, rasanya memang berat untuk tidak mengatakan bahwa motifnya lebih politik. Tidak tahu apa yang akan dituju dengan penangkapan tersebut. Ya, salah satu skenarionya mungkin untuk menghadang laju kami, di mana organisasi ini sangat disambut masyarakat di berbagai daerah dengan partisipasi sendiri. Bisa dipastikan mereka yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi banyak yang bergabung dalam kami, terlepas dari motifnya apa. Jadi untuk menghadangnya bisa jadi
pinggir-pinggirnya dilumpuhkan satu demi satu. Alasan undang-undang ITE mengenai misalnya tweet, aduh, banyak sekali tweet-tweet seperti itu bertebaran di internet ini, di jagat maya ini. Kalau apa yang disampaikan Sahganda atau disampaikan Jumhur Hidayat atau disampaikan Anton Permana itu, kita setiap hari bisa mendapatkan ujaran-ujaran atau tulisan-tulisan seperti itu. Bahkan para anggota DPR sendiri juga mengatakan hal yang sama. Mantan anggota DPR juga mengatakan hal yang sama, kurang lebih yang disampaikan oleh misalnya Anton Permana. Jadi sobat era sekalian, saya termasuk sekali lagi bersedih kalau ada hukuman terhadap perbedaan pendapat atau aspirasi menyatakan pendapat. Aspirasi itu sekeras-kerasnya, kalau masih berbentuk kata, masih berbentuk kalimat, harusnya dalam sebuah negara demokratis hal tersebut bisa ditolerir. Kecuali kalau itu adalah attack langsung terhadap pribadi seseorang, maka bisa saja atas inisiatif orang yang bersangkutan, maka bisa diadukan dengan pasal pencemaran nama baik. Kenapa begitu? Karena perspektif saya sobat era sekalian adalah yang pertama kali harus dilindungi adalah warga negara. Kenapa begitu? Karena warga negara tidak memiliki resources apa-apa, sehingga negara perlu melindunginya. Tapi kalau institusi, entah institusi apapun di Republik ini, institusi kepresidenan, institusi TNI, institusi Polri, institusi kementerian, bukan prioritas pertama untuk dilindungi. Karena mereka menjalankan tugas-tugas konstitusional dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak mengontrol mereka. Mungkin ada caranya dengan halus, tapi ada juga dengan cara yang jauh lebih kasar misalnya. Tapi intinya itu adalah hak konstitusional untuk menjaga agar institusi ini amanah, tidak misuse the power misalnya. Karena kalau mereka misuse the power, maka bahaya sekali negara ini dalam memelihara misalnya reformasi dan demokrasi di Republik ini. Sedikit saja diberi peluang untuk otoritarianisme, maka kita bisa kembali pada era kelam, orde lama dan orde baru, yang tentu kita tidak inginkan ketika kita bergelombang melakukan reformasi konstitusi 1998 yang ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden, dan itu menandai sebagai berakhirnya rezim otoriter orde baru dan dimulainya era penuh harapan reformasi, di mana kita tahu tuntutannya antara lain menghapuskan dui fungsi ABRI, lalu pemberantasan KKN, lalu reformasi konstitusi yang intinya adalah lebih menjamin pada tumbuhnya demokrasi konstitusional kita. Nah sekarang dengan adanya undang-undang ITE, maka tidak ada bedanya dengan rezim-rezim otoriter sebelumnya, di mana setiap saat kita diintip agar bisa diproses, dicari kesalahannya, dicari slip of tongue-nya. Jadi di mana dia diincar kalau salah ngomong misalnya. Sekali saja salah ngomong, maka kemudian ancamannya adalah undang-undang ITE. Perbuatan tidak menyenangkanlah, menghasutlah, melakukan pencemaran nama baiklah, dan lain sebagainya. Padahal kritik itu harus kita hargai karena itu adalah hak konstitusional warga negara. Jadi seperti yang dikatakan Forum Aktivis Bandung ini, undang-undang ITE itu harusnya lebih digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku kriminal yang menggunakan teknologi internet dalam melakukan transaksi yang sebelumnya kurang diatur di dalam KUHP karena ini adalah fenomena baru. Jadi mereka yang menggelapkan pajak, mereka yang melakukan transaksi mencari keuntungan, mereka yang menipu dan lain sebagainya, itulah yang harus disasar terlebih dulu. Bukan mereka yang membuat status di Facebook, membuat status di Twitter, yang membuat gambar yang mencerminkan kritik terhadap pemerintahan dan lain sebagainya. Itu dulu yang disasar dengan hukuman yang tak masuk akal juga.
sampai tuntutan hukumannya misalnya 6 tahun penjara. Bayangkan sobat RH sekalian, seorang koruptor yang menduduki jabatan negara, yang menduduki jabatan sebagai ketua umum partai politik misalnya, hanya dihukum kurang dari 2 tahun. Sementara orang yang berbeda pendapat bisa dihukum lebih lama. Bagaimana kita mau menegakkan negara kita yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia? Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau kekuasaan dijalankan seperti ini. Memang akhir-akhir ini banyak serangan, banyak kritik kepada pemerintahan Jokowi. Tapi hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan presiden sendiri untuk mengelola pemerintahan, untuk membuat manajemen pemerintahan yang jauh lebih efektif, lebih sehat, lebih responsif, lebih komunikatif. Tidak menggunakan para buzzer misalnya untuk menentang, untuk menyerang orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Tidak membiarkan kekuasaan dimanfaatkan oleh orang lain, para penunggang gelap yang mencari keuntungan di seputar kekuasaan. Jadi sobat RH sekalian, leadership, kepemimpinan adalah kunci dari semua ini. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah salah aparat penegak hukumnya di bawah. Ini adalah salah aktivis-aktivis yang pro pemerintah. Tidak. Kita harus tujukan ini semua kepada kepemimpinan leadership nasional. Karena leadership itulah yang memegang semua ini. Kalau leadership itu tegas, jelas, tapi juga manusiawi, maka kita berharap bahwa cita-cita reformasi ini akan terus tergenggam di tangan. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi terjadi sebuah rezim yang kembali kepada era Orde Lama dan Orde Baru. Demokrasi kita regresif, demokrasi kita mundur ke belakang. Kita tidak menginginkan itu sobat RH sekalian. Tidak menginginkan jatuhnya lagi korban lebih banyak karena undang-undang ITE, karena hanya membuat status di Facebook, status di Twitter yang dianggap sebagai ujaran kebencian dengan mudahnya. Apalagi hanya kata-kata yang masih masuk akal rasional. Saya buktikan di dalam video saya. Mereka yang mengatakan saya provokator, orang suruhan rezim, goblok, tolol, bahkan anjing misalnya. Itu saja saya tidak permasalahkan, karena saya tahu bisa jadi yang bekerja adalah mesin. Kalaupun yang bekerja orang, tidak akan habis kita memproses orang-orang yang selalu membuat status seperti itu. Karena itu, mungkin yang paling baik adalah bagaimana kita memperbaiki diri sendiri kalau memang salah. Tapi kalau kita memang yakin kita benar, ya sudah, biarkanlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting kita punya keyakinan bahwa apa yang kita katakan itu diniati dengan niat yang tulus, dilandasi dengan niat yang tulus, diniatkan untuk memberikan kontribusi atau kebaikan negeri ini, bukan untuk menghancurkannya. Negeri ini tetap jauh lebih penting dari apapun, termasuk lebih penting dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan bisa berganti, tapi negeri ini harus terus-menerus dijunjung dan dibela, karena disinilah tumpah darah kita lahir, kita hidup, dan mudah-mudahan dan insya Allah nanti ketika kita meninggal pun di sini. Jadi sobat RH sekalian, saya pribadi berharap tidak ada lagi ada korban, dan aktivis-aktivis yang ditangkap itu bisa segera dibebaskan, karena sangat tidak masuk akal memperkarakan kasus-kasus yang seperti ini. Saya mengutip lagi kata Prof. Jimli, yang harusnya dicari itu adalah orang yang jahat, bukan orang yang salah. Baik salah benar, benar salah, maupun salah dalam tanda kutip. Karena salah dan jahat itu berbeda. Orang jahat itu adalah orang yang memang melakukan kejahatan-kejahatan yang unjustified di masyarakat. Seperti mencuri, merampok, memperkosa, korupsi, dan lain sebagainya. Tetapi salah itu relatif. Bisa jadi dia salah menurut aturan negara, tapi sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biasa-biasa saja di ranah society. Seperti melakukan kritik, membuat parodi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kondisi akan jauh lebih baik, dan hari-hari ke depan hadir
sebuah kepemimpinan yang lebih menghargai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dikejar, diuber pula di jalan Tuhan. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membunuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.